Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Masih dengan Kang Sarman di channel Kawan Horor. Malam ini saya akan membawakan dua buah cerita horor perjalanan naik motor di alas roban yang ditulis oleh akun Kaskusnya Range 09. Cerita yang pertama mengisahkan Riri bersama ayahnya ketika mudik melintasi alas roban di malam hari, dan mereka hanya berputar-putar saja di jalanan tengah hutan itu hingga akhirnya menemukan sebuah warung. Tapi ternyata warung itu bukanlah warung untuk manusia. Cerita yang kedua, pengalaman horor saat 5 orang teman melakukan touring dengan sepeda motor melintasi jalur alas roban. Namun entah bagaimana dalam perjalanan itu, yang tadinya mereka hanya 5 orang, kini bertambah 1 orang dan mereka nggak mengenali itu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Riri terpaksa mudik lebih awal, 2 minggu sebelum puasa, bersama bapaknya dengan kendaraan roda 2. Meskipun berangkat sore, perjalanan Pekalongan Jogja tidak pernah sepi, terlebih jika masuk ke alas roban di daerah Batang. Sebenarnya Riri sudah merasa tidak enak, semacam feeling, namun tidak mungkin ia menolak perintah ayahnya. Motor Matic itu melaju dengan kecepatan sedang, sempat mengalami kebanan atau ban bocor. Mereka pun terpaksa berhenti mencari tambal ban. Waktu pun semakin bergulir, tak terasa maghrib berlalu dengan cepat. Sekitar jam 9 malam, mereka memasuki wilayah alas roban. Beberapa kali Riri merinding dan terus memanjatkan doa dalam hatinya. Bapak Riri masih mengendarai dengan tenang. Satu persatu kendaraan mendahului motor mereka. Entah mengapa, semakin lama semakin sepi, dan jalan yang dilalui terasa semakin jauh dan tak berujung dengan kelak-kelok yang tidak ada habisnya. Sekitar 1 jam lamanya, perjalanan membelah bukit itu tak menuju ke titik ramai. Perut Riri mulai berbunyi, tanda lapar mulai melanda. Entah apa yang dipikirkan bapaknya waktu itu. Yang jelas, bapak hanya menjalankan motor sesuai jalur jalan. Terlihat dari kejauhan, ada warung remang-remang di pinggir jalan. Lampu berwarna oranye menerangi warung itu. Terlihat ada 2 pengunjung di sana. Bapak Riri sengaja menepi dan mengajak Riri makan terlebih dahulu. Antara senang dengan adanya warung bisa menyantap makanan atau takut melihat warung itu di tengah sepinya jalanan seperti ini. Riri memegang erat tangan bapaknya. Pemilik warung muncul. Seorang lelaki tua sekitar usia 70 tahunan, lebih pantas dipanggil kakek. Beliau memakai sarung, kaos coklat muda dan peci. Bapak bertanya, "Assalamualaikum, ada makanan pak? Sama minuman?" Lelaki tua itu menjawab dengan singkat, "Waalaikumsalam, ada gorengan, teh, sama kopi." Sambil beberapa kali melirik ke arah 2 pelanggan yang masih duduk di kursi panjang berbahan kayu. "Saya pesan 1 kopi dan 1 teh hangat pak. Kalau ada nasi seperti orang itu kami mau, tapi jika habis gorengan tidak apa-apa." Bapak melanjutkan memesan makanan. Kakek itu lantas masuk ke warung beberapa saat dan keluar bersama nampan berisi pesanannya bapaknya Riri. Riri sempat menengok ke arah 2 pemuda yang sudah menghabiskan makanannya. Rasa merinding itu pun kembali melanda. Pemuda itu berdiri, membayar sejumlah uang kepada kakek penjual, lalu pergi begitu saja. Riri menatap bapaknya seolah ingin mengisyaratkan semua keganjilan yang dia rasakan. Bapak meminum kopi itu namun tidak habis, sedangkan Riri tidak berani menyentuh teh maupun gorengan yang berada di hadapannya. "Dimakan saja, Nduk. Kalau lapar jangan ditahan. Maaf, kakek hanya bisa menyajikan itu. Nasinya sudah habis," ucap pemilik warung itu kepada Riri sambil tersenyum. Riri pun seperti terhipnotis. Seketika, ia meminum teh hangat dan gorengan itu. Bapak juga menghabiskan pesanannya. Setelah itu, Bapak Riri membayar kepada kakek sambil menanyakan arah. Kakek itu menunjukkan arah sambil berpesan, "Nah, jangan berhenti lagi ya di jalan. Lurus saja, nanti belok kanan. Ada jalan turun dan mulai masuk ke desa warga. Melihat apapun, jangan berhenti lagi." Bapak mengangguk paham dengan pesan kakek itu. Bapak dan Riri kembali melanjutkan perjalanan.
Sempat Bapak menengok spion, melihat ke arah warung kakek tadi. Namun sangat aneh, terlihat hanya gelap di kaca spion motor Bapak. Tidak ada lampu remang-remang warung tadi. Bapak beristighfar dalam hati dan melanjutkan perjalanan sesuai pesan kakek tadi. 5 menit kemudian, Bapak melihat 2 pemuda yang tadi di warung sedang duduk di pinggir jalan sambil melambai-lambaikan tangan ke arah motor Bapak. Ingat dengan perkataan kakek tadi, Bapak tidak berhenti. Motor tetap melaju dengan kecepatan sedang. 5 menit kemudian, Bapak melihat 2 pemuda itu lagi dengan posisi sama dan melambai-lambaikan tangan ke arah motor. Riri seketika memeluk erat bapaknya, seakan sudah paham situasi horor saat itu. Bapak tetap melaju dan tidak berhenti. Beberapa saat kemudian, ada jalan belok ke kanan. Lalu, jalanan mulai menurun seperti yang kakek itu katakan. Lampu rumah warga mulai terlihat dari kejauhan. Alhamdulillah, meskipun sampai di Yogyakarta sekitar pukul 1 dini hari, Bapak dan Riri sangat bersyukur bisa sampai di rumah dengan selamat. Usut punya usut, warung remang-remang tempat mereka berhenti bukanlah milik manusia, melainkan penunggu di alas roban. Entah kopi, teh, dan gorengan yang mereka santap dari bahan apa. Yang jelas, seorang kawan Bapak menjelaskan bahwa nasi yang dimakan pemuda itu pertanda mereka penghuni alas roban. 2 pemuda itu merupakan korban kecelakaan yang meninggal di sana. Arwahnya sering menyesatkan dan mengganggu pengendara yang melintas, seakan mencari teman. Bapak dan Riri tak henti-hentinya bersyukur lepas dari kemungkinan tersesat atau kecelakaan berkat bantuan kakek di warung itu. Mungkin karena Bapak mengucapkan salam saat pertama kali memulai percakapan, membuat kakek itu berbaik hati memberi petunjuk. Setelah itu, meskipun pagi atau siang ketika Bapak dan Riri melintasi di alas roban, tak pernah ditemukan wujud warung misterius milik kakek itu. Memang sejak peristiwa itu, mereka tidak berani melakukan perjalanan sore atau malam hari melewati alas roban. Kita masuk ke cerita yang kedua, kisah 5 orang teman saat melakukan perjalanan touring melintasi alas roban. Waktu itu tahun 2017 awal, aku masih suka touring karena hobi dan refreshing. Saat itu kami berlima akan menghadiri acara di Brebes. Kami putuskan berangkat dari Magelang jam 4 sore dengan 4 motor 5 orang. 1 motor aku dan teman berboncengan, dan 3 motor teman saya mengendarai motor sendiri. Di awal dengan doa bersama, akhirnya kami berlima berangkat lewat Temanggung. Dari awal memang firasat agak tidak enak, tetapi aku cuma diam aja. Toh teman-teman gak ada yang percaya soal mistis-mistis. Motor kami pun melaju beriringan. Baru sampai Parakan naik arah Weleri, ternyata sudah mendekati maghrib. Karena perjalanan yang ramai, kami pun berhenti untuk beristirahat sejenak. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, kami pun melanjutkan perjalanan. Aku dan temanku memang di barisan belakang sendiri karena hanya kami yang berboncengan. Malam pun mulai tiba, menyusuri jalan yang menanjak dan berkelok-kelok menuju ke Batang. Awalnya masih banyak truk dan bis di sepanjang jalan. Lama-kelamaan semakin sepi dan jalan semakin gelap. Jujur, aku memang sering melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Tetapi, terkadang aku tidak menceritakan hal itu kepada teman. Tidak sedikit temanku yang sudah tahu lalu mengatakan aku aneh atau berhalusinasi. Tidak apa-apa karena mereka tidak mengalami dan merasakan. Lain halnya jika mereka yang mengalami, baru mereka minta pendapatku. Kami berlima mulai masuk ke jalan naik turun berkelok. Ke kanan kiri, pohon besar dan tidak jarang terlihat jurang. Makin lama perjalanan semakin terasa gelap dan dingin. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Ada acara di Brebes memang sudah dimulai dari pukul jam 8 malam. Jadi kami pun tetap melaju tanpa berhenti lagi. Aku merasa di pinggir jalan ada sesuatu di pohon yang melihat kami. Tapi karena aku tidak mau memperhatikan dan membahas, aku bilang ke temanku, "San, kok gelap banget ya jalannya? Ngeri berkelok-kelok, hati-hati ya San. Aku merem saja takut soalnya." Temanku pun mengiyakan untuk aku memejamkan mata dan berpegangan. Saat aku memejamkan mata, tiba-tiba tas ransel yang aku bawa terasa berat, seperti ada yang gandulin atau menarik. Aku coba berdoa dan tak menghiraukan, tapi rasanya semakin berat sampai punggungku terasa sakit. Aku pun membuka mata dan berharap tidak ada apa-apa di belakang tasku.
Aku menengok ke belakang. Benar, tidak ada apa-apa, hanya terlihat gelap dan jalan tanpa penerangan. Syukurlah, rasaku di dalam hati. Tapi saat aku melihat ke depan, astaga, apa itu? Teman aku kan 3 motor di depan kan sendirian, tidak ada boncengannya. Paling depan sebut saja Han, dia memakai motor dengan 3 box samping kanan, kiri, dan belakang. Di belakang Han ada Jack, motornya ada 2 box kanan dan kiri. Lalu di belakangnya lagi ada Angga, motornya tanpa box. Jadi terlihat jelas ketika ada sesuatu yang membonceng di motor Angga. Aku mencoba menggosokkan mata. Siapa tahu saya salah lihat. Tetapi tetap saja aku melihat sosok berpakaian putih berambut panjang bonceng di motor Angga. Kaget, bingung, dan takut perasaan aku waktu itu karena Angga dari dulu paling sering kecelakaan. Entah karena dia kurang hati-hati atau karena dia sering diikuti makhluk halus. Aku pun mendoakan Angga dalam hati karena dalam perjalanan motor terus melaju beriringan tidak mungkin juga aku mengatakan ke Angga kalau ada yang membonceng. Perjalanan tetap berlanjut beriringan dan kami dihadapkan di persimpangan. Arah kanan tulisannya menuju Batang, arah kiri tulisannya apa itu aku lupa. Maka Bang Han sebagai pemimpin belok kanan, kami pun mengikuti di belakangnya. Terus berjalan 10 menit kok kami balik ke persimpangan yang sama persis, kanan arah Batang. Lalu mulai kami merasa aneh. Temanku berkata, "Ren, bukannya barusan lewat sini, kok balik lagi ya? Padahal setauku jalan sini nggak ada yang muter-muter begini." Aku pun menjawab, "Sudah, kita berdoa dalam hati saja dulu. Mana jalannya gelap lagi, nggak ada lampu sama sekali." Klakson Bang Han mengagetkan pembicaraanku dengan temanku. Bang Han memberi aba-aba untuk belok kiri saja. Kami pun menjawab dengan klakson 1 kali. Saat kami belok ke kiri, tiba-tiba aku melihat makhluk halus yang membonceng si Angga terbang dan cekikikan. Aku takut sekali, semakin kencang aku pegangan ke temanku. Temanku ternyata juga mendengar suara itu. "Ren, tutup mata saja kalau takut, barusan ada cekikikan." Aku tidak berani menjawab, aku pun hanya berdoa. Takut sekali kalau itu makhluk halus tiba-tiba balik gimana coba. Setelah 15 menit kami belok kiri, ternyata benar. Mulai terlihat dari jauh ada lampu-lampu rumah penduduk. Kami pun mengebut agar segera turun di jalanan besar. Benar, arah kiri membawa kami ke kota Batang. Kami pun berhenti sejenak setelah melihat Indomaret di pinggir jalan utama. Kami pun duduk-duduk di Indomaret dan membeli makanan. Bang Han langsung menyeletuk, "Untung tadi belok kiri, belok kanan tulisannya Batang, cuma diputer-puterin. Ren, nggak kerasa apa-apa kamu?" Teman-temanku pun menoleh ke arahku. Terpaksa aku bercerita. "Iya, kerasa. Tadi ada dengar ada cekikikan." Angga pun menjawab, "Iya dengar, aku merinding Ren. Aku kira kamu ketahuan nakut-nakutin, tapi ya nggak mungkin kamu iseng-iseng." Bang Jack pun menyahut, "Yang cekikitan itu yang bonceng kamu nggak? Apa nggak kerasa kalau kamu diboncengin nggak?" Angga pun kaget. "Hah, yang bener Bang, aku di jalan merinding terus. Aku kira dingin dan karena jalanannya gelap." Ternyata Bang Jack melihat ada sosok makhluk halus membonceng Angga dari spionnya. Kata orang tua sih, makhluk halus terkadang bisa terlihat di cermin. Entah benar apa enggak, yang jelas waktu itu Bang Jack juga melihat. Tapi si Han sama Angga nggak melihat itu makhluk halus, cuma dengar waktu cekikikannya saja. "Sudah, ayo kita lanjut jalan. Udah kemalaman acara Brebes dan bubar kalau sampai sana." Bang Han pun membubarkan percakapan kami. Kami pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di Brebes. Acara sudah bubar, tapi tamu dan teman-teman masih banyak di sana. Jadi kami mengusir lelah dengan ngobrol sana sini, ketemu teman-teman dari berbagai kota. Nah, sebenarnya aku tidak tahu kalau tempat yang aku lewati itu Alas Roban. Ternyata memang benar, Alas Roban penuh mistis. Kalau lewat sana, saranku jangan sendirian, jangan ngelamun dan selalu berdoa. Berikutnya ada bonus cerita mistis di Alas Roban juga nih teman-teman. Cerita ini bisa dibilang fiktif ya, namun agak menarik juga ceritanya, dan hal-hal seperti ini sepertinya bisa saja terjadi kepada siapapun, karena kan bangsa jin memang penuh tipu daya, sehingga
kita jangan pernah percaya dan meyakini apapun yang mereka bilang. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya. Malam itu, Raka dan teman-temannya, Dimas, Sari, dan Budi, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota sebelah untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang teman. Mereka memilih jalur yang melewati Alas Roban, sebuah hutan jati yang terkenal angker di Jawa Tengah. Meskipun banyak cerita seram yang beredar, mereka tetap nekat karena ingin cepat sampai tujuan. Saat memasuki kawasan hutan, suasana berubah menjadi mencekam. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Tiba-tiba, motor yang dikendarai oleh Raka mogok. Mereka terpaksa berhenti di tengah hutan yang gelap gulita. Dimas mencoba menenangkan yang lain, sementara Raka berusaha memperbaiki motor. Saat mencoba memperbaiki motor, Raka melihat sosok aneh di kejauhan. Seorang pengendara motor tanpa kepala melintas dengan kecepatan tinggi. Teman-temannya yang melihat kejadian itu langsung merinding ketakutan. Mereka teringat cerita tentang hantu tanpa kepala yang sering mengganggu pengendara di Alas Roban. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki mencari bantuan. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin banyak kejadian aneh yang mereka alami. Suara tawa kuntilanak terdengar semakin dekat dan bayangan-bayangan hitam terus mengikuti mereka. Sari mulai menangis ketakutan, sementara Budi mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa itu hanya imajinasi mereka. Di tengah kepanikan, mereka bertemu dengan seorang wanita cantik berpakaian tradisional Jawa. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang legendaris. Ia menawarkan bantuan untuk keluar dari hutan dengan syarat mereka harus mengikuti semua perintahnya. Tanpa pilihan lain, mereka setuju. Nyi Roro Kidul membawa mereka ke sebuah danau di tengah hutan. Di sana, ia meminta mereka untuk menceburkan diri ke dalam air. Meskipun ragu, mereka mengikuti perintahnya, dan tiba-tiba mereka merasa ditarik ke dalam pusaran air yang kuat. Ketika mereka sadar, mereka sudah berada di tepi pantai selatan. Nyi Roro Kidul menjelaskan bahwa mereka telah melewati portal gaib yang menghubungkan Alas Roban dengan Laut Selatan. Ia memperingatkan mereka untuk tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Raka dan teman-temannya merasa lega bisa keluar dari hutan angker itu. Mereka berterima kasih kepada Nyi Roro Kidul dan berjanji untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Namun, pengalaman mistis itu akan selalu terpatri di dalam ingatan mereka. Setelah kejadian itu, Raka dan teman-temannya kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Namun, mereka tidak bisa melupakan pengalaman mengerikan di Alas Roban. Setiap kali mereka berkumpul, cerita itu selalu menjadi topik pembicaraan. Mereka merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka setelah kejadian itu. Sari yang sebelumnya tidak percaya hal-hal mistis, kini menjadi lebih waspada dan sering berdoa. Dimas yang selalu berusaha menjadi yang paling berani, kini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Budi yang selalu ceria, kini sering merenung dan berpikir tentang makna hidup. Beberapa bulan kemudian, Raka mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul memanggilnya kembali ke Alas Roban. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Setelah berdiskusi dengan teman-temannya, mereka memutuskan untuk kembali ke hutan itu, meskipun dengan rasa takut yang masih menghantui. Mereka kembali ke tempat di mana mereka bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Di sana, mereka menemukan sebuah peti kuno terkubur di bawah pohon besar. Peti itu berisi benda-benda kuno dan sebuah surat yang menjelaskan bahwa mereka adalah keturunan dari penjaga hutan itu. Tugas mereka adalah menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Setelah menemukan peti itu, Raka dan teman-temannya menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus menjaga hutan itu dari gangguan makhluk gaib dan memastikan bahwa portal antara dunia nyata dan dunia gaib tetap tertutup. Mereka menerima tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan mulai belajar tentang cara-cara menjaga hutan dari para leluhur mereka. Mereka sering kembali ke Alas Roban untuk melakukan ritual dan menjaga keseimbangan. Meskipun tugas itu berat, mereka merasa bangga bisa melanjutkan warisan leluhur mereka. Pengalaman mistis itu mengubah hidup mereka selamanya dan membuat mereka lebih menghargai kehidupan dan alam sekitar.